Bapak sipir dapat info yang bikin heboh. Katanya ada tahanan yang mau kabur dari penjara. Saat ngecek kamera CCTV, dia tahu gerak-gerik kedua cewek ini kelihatan aneh. Salah satu dari mereka berotot kekar, berambut pendek dan punya banyak tato. Dan satunya lagi kelihatan tenang dan agak pendiam. Dia lebih suka berdiam diri di dalam sel sambil menangis. Setelah mengamati videonya berulang kali, Pak Sipir tahu tahanan mana yang mau kabur dari penjara. Apa kamu juga tahu? Tahanan kedua, ada kikir nancep di rotinya tuh. Dia bisa pakai alat ini untuk ngerusak jeruji besi. Miko ngelihat 3 apel di atas meja, tapi cuma salah satunya bisa dimakan. 2 apel lainnya ternyata beracun, dan Miko perlu makan 1 apel untuk sarapan. Apel mana yang harus dia pilih? Lihat deh, apel ini udah digigit ulat, jadi Miko bisa memakannya karena nggak beracun. Yesi, Mirna, dan Lia lagi belanja di supermarket. 2 di antara mereka ternyata lagi hamil, dan satunya lagi cuma pura-pura hamil biar dia bisa nyuri semangka. Menurutmu, cewek mana nih yang cuma ngumpetin semangka? Lia, dia pakai high heels. Ibu hamil biasanya nggak pakai sepatu kayak gitu. Nanda punya bisnis bernilai miliaran rupiah dan temannya Johnny bekerja sebagai detektif. Mereka baru aja pulang dari luar negeri dan mau mampir sebentar di villa milik Nanda. Tapi saat kedua cowok itu masuk villa, barang-barang Nanda udah diacak-acak dan diambil maling. Aku cuma pergi sebulan loh, kenapa villaku berantakan gini? Seru Nanda. Johnny mulai ngambil apel di atas meja dan memakannya pelan-pelan. Pintunya nggak rusak tuh, berarti orang yang nyuri barangmu punya kuncinya. Beberapa saat kemudian, Johnny minta Nanda untuk manggil 3 orang. Mia, keponakan Nanda, bilang dia nggak datang ke rumah Nanda. Mobilnya sudah mogok 2 bulan, dan rumah itu sulit dijangkau dengan kendaraan umum. ART Sarah mengaku, dia sempat datang ke rumah Nanda beberapa minggu sebelumnya untuk naruh makanan dan bersih-bersih rumah. Tapi, sejak saat itu, dia nggak ke situ lagi. Tukang kebun Adam bilang, dia pergi liburan dan baru aja pulang. Malahan, tiketnya masih ada. Detektif Johnny langsung tahu biang keroknya. Waktumu cuma 8 detik untuk nebak jawabannya. Biang keroknya pasti ART Sarah. Katanya dia ngantar makanan beberapa minggu sebelumnya. Tapi kok apel yang dimakan Johnny masih segar? Bu Wati tiba-tiba ngedengar suara orang nangis. Dan setelah dicari tahu, ternyata itu tangisan Amel. Dia bilang, bekal kuenya udah hilang dari loker. Rupanya ada orang yang udah ngambil makanannya selama beberapa hari. Tapi Amel nggak tahu pelakunya. Bu Wati jadi kasihan dan mau nolongin Amel. Akhirnya, dia masang alarm yang bisa langsung berbunyi kalau loker Amel dibuka orang lain. Mereka ngumpet di pojokan sambil nunggu si pelaku. 10 menit kemudian, alarm itu berbunyi. Tapi saat mereka mendekat, ternyata di situ nggak ada orang dan loker Amel sudah kosong. Untungnya, Bu Wati sempat ngelihat sosok yang ngilang di balik pintu ruang seni. Dia langsung ngecek ke sana, tapi semuanya kelihatan normal. Sesaat kemudian, Bu Wati bisa tahu pelakunya. Amati baik-baik semua gambar ini ya. Apa kamu bisa nebak jawabannya dalam 8 detik? Cewek yang di sebelah kiri, dia ngelukis gambar hitam putih, tapi di paletnya cuma ada warna biru. Mungkin kebenarannya bisa dicek dengan remahan kue ya, tapi nggak tahu juga sih. Sebuah perusahaan parfum lagi merekrut staf baru. Semua kandidat harus mengikrarkan sumpah setia agar mereka diterima kerja. Dan di situ ada 10 orang yang mengikrarkan sumpah secara bersamaan. Tapi sebagian dari mereka berusaha curang. Bantuin perekrut untuk nyari tahu orangnya dong. Cowok ini nyilangin kedua jarinya, dan cowok di sebelah kiri berdiri sambil nyilangin kaki. Mereka nggak akan loyal di perusahaan itu, jadi sebaiknya nggak usah direkrut.
Dua pengusaha terkenal lagi makan siang bareng di restoran mahal. Mereka ngebahas soal penggabungan perusahaan yang nilai transaksinya sebesar triliunan rupiah. Dan untuk menjaga rahasia, mereka harus ngomong sambil bisik-bisik. Tapi mereka curiga, ada orang yang sengaja ngedengerin mereka. Mungkin ada orang kepo yang sengaja nguping pembicaraan mereka. Cari tahu orangnya dong. Cewek di dekat mereka lagi baca majalah dalam posisi terbalik. Dia pasti lagi nguping kedua pengusaha itu. Cowok ini lagi ngedengerin musik, tapi earphone-nya nggak kepasang ke perangkat. Sedangkan cewek ini duduk di pojokan sambil menikmati minumannya. Tapi di gelasnya nggak ada sedotan payung, yang ada cuma antena. Berarti dia lagi ngerekam percakapan mereka. Karyawanku pada ngilang kemana sih? Seru bos ini. Dia mulai ngamuk karena 3 karyawannya belum sampai di kantor. Dan dia menghubungi mereka untuk nyari tahu alasannya. 3-nya serempak beralasan sakit. Tapi bos itu tetap nggak percaya. Dan mereka harus datang ke kantor. Mita memakai baju hangat, topi, dan shawl. Dia bersin-bersin, batuk, dan kelihatan pucat. Sedangkan Lala berjalan dengan bantuan kruk dan kakinya digips. Beberapa saat kemudian Miko muncul. Tangannya masih cedera dan nggak bisa dipakai untuk ngetik. Bos itu tahu salah satu dari mereka cuma pura-pura. Apa kamu tahu orangnya? Katanya tangan kiri Miko masih patah, tapi kok ponselnya ada di saku kiri? Berarti tangan kirinya bisa berfungsi dong. Pasti dia cuma pura-pura sakit biar nggak masuk kerja. Es akan mencair saat dipanasin, tapi kalau kamu mau manasin aku malah mengeras. Apakah aku? Telur. Kamu beli aku untuk makan, tapi nggak pernah memakanku. Apakah aku? Piring. Mia harus pulang setelah larut, tepat jam 11 malam. Dia harus melewati taman kecil yang gelap di depan rumahnya. Tiba-tiba, dia mendengar derap kaki di belakangnya. Ada orang yang merampas tas di pundaknya kemudian kabur. Cewek itu segera menghubungi polisi dan petugas langsung menginterogasi 4 tersangka. Johnny bilang, aku lagi milih-milih baju untuk dipakai ke pesta. Camilla lagi belajar di rumah untuk persiapan ujian. Andri bilang dia lagi ngeliatin burung di taman. Sedangkan Nora lagi ikut kelas yoga. Setelah ngadain wawancara, petugas bisa nentuin pelaku penjabretan itu. Kalau kamu gimana? Andri, dia nggak bisa ngeliatin burung jam 11 malam karena langitnya udah gelap. Sebelum mengikuti rapat bisnis, Jerry ninggalin map berisi dokumen penting di meja kantor di rumahnya. Saat dia pulang, dokumen itu udah hilang. Jerry mencurigai 3 tersangka. Adiknya bilang, selagi kamu pergi aku cuma berenang di kolam. Lagian aku nggak ngeliat ada yang aneh kok. Koki menjelaskan, aku perlu nyiapin makanan untuk pesta besok. Kemudian, petugas keamanan mengatakan, saat kejadian, aku di luar rumah nangkep tikus yang kabur ke taman. Siapa yang tahu keberadaan dokumen itu? Petugas keamanan, dia kerja di situ bukan untuk nangkep tikus. Di persimpangan jalan yang ramai telah terjadi kecelakaan, tapi biang keroknya langsung kabur dari lokasi. Untungnya, sejumlah saksi masih ingat sama detail mobilnya. Polisi langsung mendatangi rumah tersangka dan di sana dia ngeliat mobil yang sesuai deskripsi para saksi. Tapi pemiliknya bilang, seharian dia di rumah aja. Polisi langsung tahu tersangka ini nggak berkata jujur. Kok bisa gitu ya? Saat megang kap mobil, tangan Pak Polisi bisa ngerasain panas karena mobil itu baru aja dipakai. Ceritanya kamu lagi jalan di sepanjang rel kereta, tapi tiba-tiba ada kereta yang melesat ke arahmu. Bukannya langsung menjauh dari rel, kamu malah lari ke arah kereta. Kenapa kamu nantang maut?
Saat ngeliat kereta, kamu masih ada di atas jembatan, jadi kamu nggak bisa langsung kabur dan harus lari ke tempat terdekat untuk menjauh dari rel. Bisa cari apa yang aneh di gambar ini? Yap, ada yang mau ikutan jadi 8 di sini. Apa kamu bisa lihat garpu yang berbeda di sini? Ini dia, ujungnya jauh lebih pendek dibanding garpu lainnya. Kamu butuh berapa detik buat nemuin sarung tangan yang nggak punya pasangan? Nih, yang ini. Wih, cepet juga. Sekarang agak lebih rumit ya. Kepingan salju mana yang sendirian? Bener banget, yang cantik di tengah ini. Coba cari sepatu buat karet yang nggak punya pasangan. Yang ini, matamu setajam mata elang. Apa ada impostor di antara deretan X ini? Yap, ada huruf Y. Kamu barusan mencet tombol mode sulit ya? Oke, singa mana yang beda sendiri? Keren, telinga raja hutan yang ini kurang satu. Bisa lihat bunga matahari di antara semua lebah yang berdengung ini? Ah, ini dia, sembunyi di sudut bawah. Alpukat mana yang beda sendiri? Yang ini, lihat bijinya tuh. Pasti dia lagi jatuh cinta. Tapi sama alpukat yang mana ya? Sekarang, game yang sebenarnya baru dimulai. Kamu pasti sering melihat sebagian besar logo berikut ini setiap hari. Tapi seberapa kenal kamu sama logo-logo ini? Kamu kenal logo produsen elektronik terkenal di dunia ini? Yang kiri kelihatan jauh lebih natural dan wajar karena ini logo yang benar. Seberapa sering kamu memesan barang dari Amazon? Ayo cek. Kalau kamu milih logo yang kanan, pasti lumayan sering. Sulit nih, logo-logo ini hampir mirip semua. Tapi logo Netflix yang benar pasti yang di sebelah kanan. Pikir dulu baik-baik, lalu tebak di mana kamu bisa beli sandwich paling enak. Logo yang benar adalah logo yang kanan. Kalau kamu salah pilih, mungkin kamu jarang ke sana. Nah, mana logo YouTube yang tepat? Jangan curang ya. Yang kiri dong. Kartu mana yang kamu pakai buat bayar-bayar di supermarket? Yang di kanan pastinya. Aku yakin logo ini pasti dikenali semua orang, bukan cuma penikmat kopi. Logo Starbucks yang asli ada di sebelah kiri. Siapa sih yang nggak pernah lihat kamar impian mereka di IKEA? Tapi mana logo IKEA yang benar?
Ini dia yang kanan. Nah, coba jujur, dalam sehari kamu bisa nonton video TikTok berapa jam? Kalau menurutmu logo TikTok yang asli yang di sebelah kanan, kamu pasti nontonin TikTok paling nggak sehari sekali. Salah satu camilan paling enak nih, tapi logo Pringles mana yang kamu sering lihat di kotaknya? Alis Pak Kumis di logo Pringles nggak selebat itu. Logo di sebelah kanan yang benar. Masuk level selanjutnya. Mana Pak Kumis yang sering kamu lihat pas beli Pringles? Keren, yang sebelah kiri. Apa kamu sering foto-fotoin apa aja yang ada di sekitarmu buat diposting di aplikasi media sosial yang satu ini? Logo Instagram yang asli ada di sebelah kanan. Kalau jawabanmu benar, pasti kamu anak Instagram banget. Aku yakin kamu bakal tahu logo Pizza Hut mana yang benar dalam sekejap, ya kan, para pecinta pizza? Bener banget, yang di sebelah kiri. Oke, kita udah akuin kalau kamu pecinta pizza sejati. Gimana kalau olahraga? Logo Adidas yang benar ada di sebelah kiri. Seberapa suka kamu sama makanan manis? Bisa tebak mana logo Chupa Chups yang asli? Yang sebelah kanan dong. Mana logo IBM yang asli? Agak sulit ya, jawabanku sih yang kanan, dan pilihanku tepat. Kalau sumber ilmu pengetahuan yang kayaknya nggak ada habisnya ini, mana logo Wikipedia yang benar? Yap, yang sebelah kiri. Kalau kamu anak nongkrong MTV, pasti kamu langsung tahu mana logo MTV yang asli. Yap, yang kiri. Kalau logo ini pernah lihat? Logo Costa Coffee yang asli ada di sebelah kanan. Nah, ini dia yang paling sulit sejauh ini. Mana logo sisi terang yang benar? Bisa tebak? Semoga kamu lumayan sering nonton video kami sehingga tahu logo bolam yang benar ada di sebelah kanan. Dan jangan lupa, tetaplah di sisi terang kehidupan. Oke, naik level yuk. Lihatlah gambar-gambar berikut ini dengan saksama dan coba cari apa yang salah. Apa yang salah di gambar ini? Bukan angkanya ya. Kata salah yang ternyata salah nulisnya. Apa yang menurutmu aneh di foto ini? Ini gudang, kenapa ada cerobong asap? Cek semua detail di foto ini dan cari apa yang salah. Nah, ini dia, mobilnya nggak punya pelat. Ada yang aneh di gambar ini, tapi apa ya? Yang ini kayaknya sulit.
31 April. Emangnya ada? Seberapa cepat kamu bisa nebak apa yang salah sama foto ini? Kayaknya dia lagi buru-buru. Dia pakai satu sepatu roda biasa dan satu sepatu ski. Gambar mana yang nggak nyambung? Gambar kucing. Semua diawali huruf B dalam bahasa Inggris, kecuali cat, kucing. Ingat, kamu harus buka mata lebar-lebar buat yang satu ini. Apa yang salah di sini? Lihat simbol ini. Ini bukan 0, tapi O. Oh. Theo dalam perjalanan menengok neneknya, rumah neneknya ada di seberang desanya. Sekarang hari ulang tahunnya dan Theo ingin menghadiahi beliau kue buatannya. Tapi ada 7 jembatan yang harus dilalui untuk sampai ke rumah nenek. Dan di bawah tiap jembatan ada Putri Duyung. Putri Duyung selalu meminta bayaran dari orang-orang yang melewati jembatan itu. Sebelum Theo bisa menyeberang, dia harus memberikan setengah kue yang dia bawa. Tapi karena Putri Duyung baik hati, masing-masing dari mereka akan mengembalikan satu kue ke Theo. Berapa kue yang harus dibawa Theo dari rumah supaya nenek bisa menerima 2 kue? Theo harus menyerahkan setengah kuenya di tiap jembatan, tapi dia masih akan menerima 1 kue kembalian. Kalau Theo membawa 2 kue dari rumah, dia akan tetap punya 2 kue setelah melewati tiap jembatan. Wisnu mau naik gunung selama 1 hari. Dia menyuruh istrinya mengemas sesuatu untuk dimakan, sesuatu untuk diminum, dan sesuatu supaya dia tetap hangat. Saat Wisnu membuka ranselnya, dia cuma menemukan 1 benda. Bisa tebak benda apa itu? Sebutir kelapa. Wisnu bisa minum air kelapa, dia juga bisa makan dagingnya, dan akhirnya Wisnu bisa pakai tempurungnya sebagai ganti kayu-kayu untuk menghangatkan diri. Nina memutuskan untuk bermain kuis, dia terus saja mengajukan pertanyaan yang sama ke semua orang yang ditemuinya. Dan tiap kali, dia mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Bisa tebak apa pertanyaan Nina? Pertanyaan yang diajukan Nina adalah, jam berapa ini? Perhatikan gambar ini, kira-kira tangki mana yang bakal penuh duluan? Tangki 5. Saluran antara tangki 5 dan 2 ditutup, jadi air akan mengalir ke tangki kelima dari tangki pertama. Tapi nggak akan mengalir ke tangki kedua, makanya tangki 5 akan penuh duluan. Gimana kalau struktur kompleks ini? Apa kamu tahu tangki mana yang akan penuh duluan? Oke, ini penjelasannya. Tangki C cukup rumit karena tertutup di sebelah kanannya. Jadi air akan mengalir ke tangki J. Terus air akan mengalir ke kanan dan masuk ke tangki L. Di titik ini, kayaknya jelas tangki H bakal penuh duluan. Tapi bukan, tangki itu juga ditutup, jadi jawaban yang benar adalah tangki F. Ada sebuah ladang jagung luas, seekor rubah menemukan jalan masuk ke ladang dan mulai berlari. Apa kamu tahu sampai mana si rubah bisa berlari masuk ke ladang? Rubah cuma bisa berlari masuk sampai ke tengah ladang. Setelah titik tengah itu, berarti si rubah berlari keluar ladang. Teti adalah prakirawan cuaca. Hari ini hujan jam 11.57.
Bisa bantu dia menghitung peluang cuaca terik dalam waktu 72 jam? Peluangnya adalah 0. 72 jam lagi bakalan pas malam hari. Kenapa nyamuk lebih kurus dari lalat? Karena nyamuk lebih senang begadang. Ini Rico, dan ketiga wanita ini Melanie, Julie, dan Millie. Melanie suka es krim stroberi, Julie suka es krim blueberry, dan Millie benci es krim. Apa kamu bisa menemukan istri Rico di antara ketiga wanita itu? Julie. Cincinnya sama dengan cincin Rico. Kesukaan es krim nggak penting sih di sini. 1,5 orang makan 1,5 burger dalam 1,5 jam. Berapa burger yang bisa dimakan 9 orang dalam 3 jam? Makin lama, artinya makin banyak burger. Dan makin banyak orang juga makin banyak burgernya. Total waktunya jadi 3 jam dan orangnya jadi kali lipatnya. Maka jumlah burger yang dimakan akan menjadi 18. Lihat susunan ini. Struktur ini terdiri dari 15 batang korek api. Bagaimana caramu mengurangi 6 batang korek agar menjadi 10? Ini cara yang termudah. Kamu kegocek ya? Pram adalah seorang kakek. Jumlah hari dalam usia cucunya kira-kira sama dengan jumlah pekan dalam umur anaknya. Jumlah bulan dalam umur cucunya juga sama dengan jumlah tahun umur Pram. Jumlah umur mereka bertiga adalah 140 tahun. Jadi, berapa umur Pram? Untuk memecahkan teka-teki ini, kamu butuh hitung-hitungan. Katakan si kakek adalah A, anak lelakinya B, dan cucunya C. Karena umur totalnya 140 tahun, kita bisa menyusun persamaan ini. A tambah B tambah C sama dengan 140. Jumlah hari di usia si cucu sama dengan jumlah pekan dalam usia anak lelakinya yang bisa dijadikan persamaan ini. 365C sama dengan 52B. Terakhir, jumlah bulan dalam umur si cucu sama dengan jumlah tahun Pram. Jadi, 12C sama dengan A. Sekarang informasi ini bisa kita jadikan persamaan besar dan kita hitung hasil akhirnya. 12C tambah 365C dibagi 52 tambah C sama dengan 140. 624C tambah 365C tambah 52C sama dengan 7280. 1041C sama dengan 7280. Jadi, C sama dengan 6,99. Karena tadi dikatakan bahwa umur si cucu dalam hari kira-kira sama dengan jumlah pekan si ayah, kita bisa membulatkan angka itu menjadi 7. Jadi, umur Pram 84 tahun dan putranya 49. Kalau kamu kalikan semua angka di ponselmu, angka berapa yang akan kamu peroleh? 0. Ingat, mengalikan angka berapapun dengan 0, hasilnya selalu 0. Harry dan Sarah pergi hiking untuk merayakan hari jadi mereka. Tapi cuma si istri yang kembali dari liburan itu. Sarah pergi ke kantor polisi setempat dan bilang, Harry tersesat di hutan waktu aku tidur di tenda. Polisi menahan Sarah dengan bilang, saya sudah bicara dengan agen perjalanan Anda. Kami curiga Anda terlibat dalam hilangnya Harry. Sarah nggak ngasih tahu siapapun tentang perjalanan itu. Kenapa agen dan polisi bilang dia bersalah?
Sarah cuma membeli tiket sekali jalan untuk suaminya dan tiket pulang pergi untuk dirinya sendiri. Artinya, dia yakin kalau dia akan pulang sendiri. Apa kamu tahu mana dari pernyataan berikut yang benar? 1 pernyataan di sini salah, 2 pernyataan di sini salah, 3 pernyataan di sini salah. Pernyataan kedua yang benar. 13 gua terletak dalam bentuk lingkaran di hutan ajaib. Di dalam masing-masing gua itu ada harta karun dan permata. Tiap hari, penjaga gua bisa memindahkan harta karun ke gua terdekat atau bisa menyimpannya di gua yang sama. Sementara itu, tiap 2 hari sekali, pencari harta karun mendatangi hutan itu dan bisa memasuki 2 gua manapun pilihan mereka. Bagaimana para pencari harta karun bisa menemukan harta itu dalam jumlah hari yang seminimal mungkin? Seorang pencari harta karun harus bergerak searah jarum jam setiap hari. Dan seorang pencari lain harus bergerak berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan begitu, mereka akan menemukan harta itu minimal dalam 7 hari. Lily sedang duduk di kamar hotelnya, tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu. Dia membuka pintu dan melihat seorang wanita aneh berdiri di luar. Wanita itu bilang, maaf, kirain ini kamarku. Lalu dia berjalan menyusuri koridor menuju lift. Lilis nggak kenal wanita itu, dikuncinya pintu dan dihubunginya satpam hotel. Lilis memintanya untuk menahan wanita tadi. Kenapa wanita itu kelihatan mencurigakan bagi Lilis? Kalau memang wanita tersebut mengira itu kamarnya, tentu dia akan buka pintu pakai kunci, bukan mengetuk pintu. Alex, Amy, Ellie, dan Alvin terjebak di hutan. Ada jembatan yang bisa membawa mereka kembali ke kota dengan selamat, tapi jembatan itu sudah sangat tua dan gelap. Jembatan itu cuma bisa menampung 2 orang sekali lewat. Keluarga ini cuma punya 1 senter untuk bergerak dalam gelap. Alex butuh 1 menit untuk menyeberang, Amy butuh 2 menit, Ellie butuh 4 menit, dan Alvin 5 menit. Bagaimana cara mereka sampai di seberang dalam waktu seminimal mungkin? Inilah yang harus mereka lakukan. Alex dan Amy harus pergi duluan, mereka akan butuh waktu 2 menit. Lalu Alex harus kembali ke Ellie dan Alvin. Sekarang, Ellie dan Alvin harus membawa senter dan menyeberang jembatan. Waktu yang dibutuhkan 5 menit. Lalu Amy harus kembali ke Alex. Sampai di sini, mereka sudah menghabiskan waktu 10 menit. Sekarang Alex dan Amy harus menghabiskan 2 menit lagi untuk menyeberangi jembatan. Dan beginilah cara mereka semua sampai di seberang sungai dalam waktu 12 menit. Septi adalah seorang dosen, seorang penilik akan mengunjungi kelasnya besok. Penilik bisa mengajukan pertanyaan apapun kepada mahasiswa, pertanyaannya bisa mudah atau sulit. Septi berhak menentukan mahasiswa mana yang akan menjawab masing-masing pertanyaan. Septi ingin meninggalkan kesan terbaik. Perintah apa yang harus dia berikan kepada mahasiswanya untuk memaksimalkan peluang didapatkannya jawaban benar bagi tiap pertanyaan? Kamu bisa bantu Septi? Ini gampang kok. Septi tinggal meminta semua mahasiswa tunjuk tangan untuk semua pertanyaan. Tapi yang tahu jawabannya harus angkat tangan kiri, sementara yang nggak tahu jawabannya harus angkat tangan kanan. Strategi ini bisa membantu Septi untuk mendapat jawaban yang benar aja. Penilik juga akan terkesan sebab semua mahasiswa akan tunjuk tangan. Mila dan Lily adalah wanita kembar, tapi cuma 1 dari mereka yang polisi asli. Kamu tahu yang mana? Mila, ada kamera yang merekam Lily sebab dia adalah seorang aktris. Kakak perempuan Amy, Vivi, memberi daftar belanja dan memintanya membeli beberapa bahan makanan.
Ami menerima daftar itu tanpa melihatnya. Saat tiba di swalayan, dia sadar kakaknya ngerjain dia. Vivi menulis produk yang dia butuhkan dengan sandi. Kamu bisa bantu Ami cari tahu apa yang harus dia beli? Inilah produk pertama, Blueberry. Gimana dengan yang ini? Watermelon, semangka. Bisa kamu kenali makanan ini? Betul, buah kiwi. Inilah teka-teki berikutnya. Kamu bisa pecahin kode ini. Grape, anggur. Kalau yang ini gimana? Pineapple, nanas. Bagus. Teka-teki berikutnya, ada ide? Vivi butuh pisang. Dan gimana dengan makanan ini? Betul, Ami harus membeli jeruk. Dan ini produk terakhir. Kamu tahu apa ini? Lemon. Ami mengambil semua yang dibutuhkan dan berjalan ke kasir. Kasir bilang, belanjamu akan kudiskon 90% kalau kamu bisa mecahin teka-tekiku. Ami setuju. Ini teka-tekinya. Kalau di satu tanganmu ada 3 apel dan 4 jeruk, lalu 4 apel serta 3 jeruk di tangan yang satunya, apa yang kamu punya? Apa kamu bisa bantu Ami memecahkan teka-teki ini? Cobalah berpikir kreatif. Jelas, kamu harus punya tangan sangat besar untuk memegang itu semua. Ami meninggalkan swalayan dan hendak pulang. Tiba-tiba, dia sadar dompetnya ketinggalan di kasir. Dia berlari kembali ke swalayan, tapi dompetnya nggak bisa ditemukan. Ami menanyai 3 orang yang berdiri di dekatnya. Bobby, si kasir bilang, "Maaf, aku nggak melihat dompetmu. Aku lagi ada pembeli lain." Salah satu pembeli, Kiki, bilang, "Kurasa aku melihat petugas kebersihan mengambil dompetmu dari kasir sehabis kamu pergi." Dan petugas kebersihan, Nani, bilang, "Kamu pikir aku apaan? Aku butuh kerjaan ini buat bantu keluargaku." Siapa pencuri dompet itu? Kiki, tangannya memegang dompetnya sendiri, tapi ada dompet Ami yang disembunyikan di sepatu botnya. Ami nggak mau buang-buang waktu, jadi dia bilang ke Kiki, "Aku nggak akan memanggil polisi kalau kamu kembaliin dompetku dan memecahkan teka-tekiku." Ini teka-tekinya. Apa kamu bisa sebutin 4 hari yang dimulai dengan huruf H? Ini hari keberuntungan Kiki, karena dia bisa menjawab teka-teki itu. Apa jawabannya? Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, dan seterusnya. Ami, Vivi, dan cowok mereka, Yos dan Gaga, pergi hiking dan tersesat. Mereka berkeliaran di hutan beberapa jam dan nemu tanda ini. Ada 3 jalan melalui hutan itu. Yang pertama akan membawa mereka ke rawa-rawa beracun. Tak ada yang kembali dari rawa itu dalam keadaan hidup. Beberapa harimau lapar menghadang jalan kedua. Dan untuk memakai jalan ketiga, mereka harus menyeberangi sungai sedingin es. Jalan mana yang paling aman?
Yang ketiga, lihat tanda ini, tertulis kedalaman sungai cuma 50 cm. Mereka bisa menyeberanginya dengan mudah. Hari cepat sekali gelap. Ketika mereka mencari cara untuk menyeberang sungai, ponsel mereka kehabisan baterai dan cuma ada satu lampu senter. Sungai itu terlalu berisiko untuk diseberangi tanpa penerangan. Jika mereka berempat menyeberang bersama, sinar lampu senternya nggak akan memadai. Selain itu, tiap orang menyeberangi sungai dengan kecepatan berbeda. Ami butuh waktu 1 menit, Vivi butuh 2 menit, Yos akan butuh 7 menit, dan Gaga 10 menit. Berapa waktu tersingkat yang dibutuhkan keempat orang itu untuk menyeberang sungai? Biasanya, orang menyimpulkan bahwa orang yang tercepat harus membimbing semua orang. Dalam hal ini, Ami harus menemani Gaga. Ini butuh waktu 10 menit. Lalu dia butuh 1 menit untuk kembali. Dia akan memandu Yos menyeberangi sungai. Ini butuh waktu 7 menit. Lalu Ami butuh 1 menit untuk kembali ke Vivi dan menyeberangi sungai itu dalam 2 menit terakhir. Dalam hal ini, seluruh proses butuh waktu 21 menit. Tapi tugasnya adalah meminimalkan waktu. Kita harus mencari cara agar orang yang berjalan paling lambat bisa jalan bersama. Jadi, ini urutan yang benar. Ami dan Vivi menyeberang sungai yang butuh waktu 2 menit. Lalu Vivi kembali. Itu 2 menit lagi. Gaga dan Yos mengambil lampu senter dari Vivi dan menyeberang sungai. Mereka butuh 10 menit. Lalu Ami kembali dengan senter menjemput Vivi. Dan mereka menyeberang bersama. Itu 3 menit. Dalam hal ini, waktu total akan menjadi 17 menit. Setelah menyeberang sungai, mereka bertemu penebang kayu. Dia berjanji untuk membawa mereka keluar dari hutan jika bisa menjawab teka-teki ini. Apa persamaan sebuah pulau dengan huruf I? Setelah mereka menjawab, lelaki itu menjelaskan arah terminal bus dan menghilang. Apa yang mereka katakan? Huruf I dan pulau, keduanya berada di tengah air. Rombongan itu butuh waktu lama untuk sampai di terminal dan mereka lapar. Mereka ingin membeli makanan, tapi cuma satu mesin ini yang aman digunakan. Apa kamu tahu yang mana? Ada label pemakan uang tunai di mesin penjual ini. Jadi, mesin ini nggak berfungsi. Kecoa merayap-rayap di atas makanan di mesin yang ini. Mereka harus memakai mesin kedua. Ketika bus tiba, mereka menyadari uang mereka nggak cukup untuk membeli tiket. Tapi sopir bus murah hati. Dia bilang, "Kalian boleh menumpang gratis kalau bisa mecahin teka-tekiku. Simple banget. Kenapa 2 takut 3?" Ami langsung menjawab teka-teki ini. Gimana dengan kamu? Karena kalau lagi jahat, 3 bisa mengembat 5. Anak-anak muda itu duduk di dalam bus. Kamu bisa menemukan sesuatu yang aneh di sini? Wanita tua ini transparan. Dia hantu. Ketika Ami dan Vivi pulang, seseorang telah merampok rumah mereka. Kedua cewek itu menghubungi polisi. Detektif menginterogasi 3 tetangga. Maria bilang, "Minggu lalu, aku dan suamiku Rico berjemur di Maladewa. Rico terbakar matahari, hingga kami terpaksa pulang lebih awal. Kami baru saja datang dari bandara." Cinta bilang, "Kurasa aku lihat orang mencurigakan pakai hoodie beberapa jam lalu." Yohana bilang, "Aku dan cowokku lagi merayakan hari jadi kami di restoran. Kami barusan pulang." Siapa yang bohong? Maria. Dia bilang Rico baru saja terbakar matahari, tapi sekarang dia kelihatan sehat dan Maria juga nggak kelihatan coklat. Ami memutuskan nyari kerjaan baru agar bisa menabung untuk kuliah. Dia mengirim resumenya ke bank dan diundang wawancara kerja. Manajer HRD menawarkan teka-teki untuk menguji logikanya. Bayangkan kamu punya koin dalam jumlah tak terbatas di dompetmu. Berapa jumlah koin minimal supaya masing-masing koin bisa menyentuh 3 koin lain?
kamu bisa bantu Ami memperoleh pekerjaan itu? Jawaban yang benar adalah 4. Dia harus menaruh 3 koin di meja membentuk segitiga dan tepi-tepinya saling menyentuh. Lalu, dia bisa meletakkan koin keempat di tengah di atas ketiga koin lain. Ami diterima kerja di bank. Setelah hari pertama berakhir, dia pulang. Tapi dalam perjalanan, dia sadar ponselnya ketinggalan di bank. Jadi, dia kembali ke bank untuk mengambil ponsel. Tiba-tiba, cewek itu mendengar bunyi aneh dari ruang brankas bank. Dia pergi ke sana dan melihat 3 lelaki ini di ruangan. Dia langsung melihat salah satunya adalah penyamar. Kalau kamu gimana? Apa kamu bisa mengenalinya? Orang ketiga bukan anggota kelompok itu. Lihat, dia memakai lencana polisi. Pasti dia sedang menyamar. Para perampok melarikan diri dan mengunci Ami serta polisi di ruang brankas. Mereka harus memecahkan teka-teki untuk membuka kunci pintu. Mereka harus mencari cara untuk menghubungkan ke-9 bintang ini dengan 4 garis saja, tanpa mengangkat tangan sekalipun. Apa kamu bisa bantu mereka menemukan cara yang benar? Ini butuh kreativitas, dan bentuk ini memenuhi semua syarat. Tapi mungkin kamu punya cara yang lebih baik? Ami membeli bunga buat ulang tahun saudarinya. Dia menyusuri jalan sambil memegang buket bunga. Tiba-tiba, lelaki bertopeng berlari ke arahnya, merebut bunganya, dan lari ke restoran terdekat. Ami mulai menangis. Mobil patroli berhenti di dekatnya. Ami memberitahu polisi apa yang terjadi. Mereka ke restoran untuk menemukan penjahat itu. Ada 4 lelaki dengan buket bunga yang hampir sama. Kamu tahu siapa yang merampok Ami? Orang ini, buket Ami diikat dengan pita ungu. Vivi mengadakan pesta ulang tahun. Untuk menghindari tamu tak diundang, dia meminta satpam mengatur password. Tapi mantan cowoknya, Hari, yang pasti nggak diundang, berencana memasuki tempat pesta. Dia bersembunyi di dekat pintu mendengar dengan seksama. Saat tamu pertama datang, satpam bilang 4. Tamu menjawab 5. Pas tamu kedua tiba dan satpam bilang 2, tamu menjawab dengan 3. Hari merasa dia telah cukup mendengar dan berjalan ke satpam. Lelaki itu bilang 7 dan Hari menjawab 8. Setelah mendengar jawaban ini, satpam menyuruh Hari pergi. Kenapa? Sebab passwordnya adalah jumlah huruf dalam nama bilangan. Dia harusnya bilang 5, sebab kata 7 terdiri dari 5 huruf. Kamu bisa menghitung jumlah persegi dalam gambar ini? Jawaban yang benar adalah 40. Dua produser film terkenal lagi sarapan di restoran mewah. Mereka lagi ngebahas anggaran sequel film blockbuster yang meraup untung 5 miliar rupiah di box office. Mereka harus ngobrol dengan suara pelan karena naskahnya berisi detail penting, jadi nggak akan ada orang lain yang ikut nguping. Ternyata dugaan mereka benar, beberapa orang kepo lagi nguping isi obrolan mereka. Bantu cariin orangnya dong. Cowok yang duduk di samping meja mereka megang majalah dalam posisi terbalik. Pasti dia nggak ngebaca isinya. Cewek ini ternyata seorang jurnalis. Ada lensa kamera yang nongol dari ranselnya tuh. Dan cowok ini lagi makan salad, tapi di balik rambut gondrongnya ada mikrofon kecil.
3 orang ini lagi ngantri di depan gerobak es krim. Orang pertama langsung ngambil kon yang dikasihin si penjual. Cowok di belakangnya kelihatan gugup dan masukin kedua tangannya ke dalam saku. Cowok ketiga lagi pakai teropongnya. Siapa dari ketiga cowok ini yang sebenarnya polisi? Cowok pertama, lihat aja tuh, di saku celananya ada HT. Pengendara motor ini lagi asik menyusuri jalanan desa saat tiba-tiba mendengar teriakan. Rupanya ada cewek yang minta bantuan di tengah hutan. Pengendara itu langsung mendatangi sumber suara dan ngeliat 3 cewek di sela-sela pepohonan. Mereka minta diselamatin dari vampir. Tapi vampirnya yang mana? Tanya cowok itu. Dia, seru kedua cewek sambil nunjuk ke satu cewek. Gimana pengendara itu bisa nentuin cewek yang asli? Di motornya ada 2 kaca spion. Dia perlu muter setangnya untuk ngecek bayangan mereka. Maria baru aja siuman di tempat asing. Kejadian terakhir yang dia ingat, saat itu dia lagi jalan di taman dan tiba-tiba semuanya jadi gelap. Di ruangan ini ada banyak tumpukan sampah. Lampu merah menyala-nyala di atas kepala dan untungnya pintu ruangan agak ngebuka. Berarti Maria masih bisa meloloskan diri, tapi sebelum keluar dia perlu ngambil barang berguna di ruangan ini. Dan dia cuma bisa milih 2 item. Yang mana ya? Dia harus ngambil alat selam dan masker. Coba deh, lihat keluar jendela. Ada ikan yang berenang-renang. Jadi saat ini Maria ada di bawah air. Di penjara ini ada 4 tahanan yang semuanya kelihatan sangar. Tapi salah satu dari mereka ternyata masih tahanan baru. Apa kamu bisa nebak orangnya? Kamu ngiranya cowok ini ya? Bukan. Di temboknya ada 5 coretan garis. Jadi dia udah lumayan lama ditahan di sini. Si tahanan baru ada di seberang sel, yang temboknya masih bersih. Alex pulang ke apartemennya di lantai teratas setelah nge-gym. Saat dia lagi makan siang, tukang pipa air mengetuk pintu kamarnya. Mereka bilang langit-langit apartemen Alex hampir ambrol karena tetangganya lupa matiin keran. Dan sekarang airnya mulai membanjiri seisi gedung. Jadi Alex diminta untuk segera pergi. Tapi anehnya, Alex langsung nutup pintu dan menghubungi polisi. Kenapa gitu? Dia tinggal di lantai paling atas, jadi nggak ada air yang bisa membanjiri kamarnya. Akhirnya, Ani bisa beli motor yang udah lama jadi idamannya. Sebelum jalan-jalan sore, dia udah moles motornya di pagi hari. Lalu, dia segera nutup garasi dan berangkat kerja. Saat dia ngebuka garasinya lagi di sore hari, ternyata motornya udah hilang. Dia langsung menginterogasi 3 tetangganya. Adrian bilang, pas tadi aku belanja, motormu masih ada di garasi kok. Alisa bilang, dia pergi sejak pagi dan baru aja pulang. Kirana mengatakan, dia nggak terlalu merhatiin rumah Ani. Saat itu, dia lagi pusing mikirin hasil wawancara kerjanya. Siapa yang nyuri motor Ani? Adrian, katanya sih dia ngeliat motor itu terparkir di garasi, padahal kan garasinya ditutup. Bu Putri ngadain pesta dansa untuk ngerayain ulang tahunnya dan hampir setengah penduduk kota diundang ke acara tersebut. Di tengah acara, lampu gedung tiba-tiba mati selama beberapa menit dan saat lampunya nyala lagi, anting berlian mewah milik Bu Putri udah hilang. Sepupu jauhnya yang bernama Sylvia dituduh sebagai tersangkanya, tapi dia bilang saat itu dia lagi touch-upan di kamar mandi. Dia juga bilang dia nggak tahu menau kalau lampunya sempat mati. Menurutmu siapa nih yang udah bohong? Bu Putri atau Sylvia? Saat kejadian, lampu di seisi gedung ikut mati. Jadi kalau Sylvia lagi make-upan, dia pasti tahu dong kalau ada yang nggak beres. Adele nemu temannya, Umar, pingsan di lantai 2 rumahnya. Makanya dia langsung menghubungi polisi.
Petugas yang datang ke TKP minta dia nyeritain kronologinya. Adele bilang, kebetulan dia lagi lewat di dekat rumah Umar dan ngeliat lampu kamarnya masih menyala. Dia langsung mendekati jendela, ngintip ke dalam dan ngeliat tubuh Umar tergeletak di lantai. Lalu, dia segera menghubungi polisi dan berlari ke dalam rumah. Sayangnya, si petugas nggak percaya sama cerita Adele. Kalau kamu gimana? Kok kayak dibuat-buat ya? Umar pingsan di lantai 2 dan Adele nggak akan bisa melihatnya dari jendela lantai 2. Martha pulang kerja dalam kondisi basah kuyup oleh hujan. Dan apesnya lagi, coklat kesayangannya udah dimakan oleh salah satu adiknya. Lalu dia langsung menanyai semua adiknya. Laura bilang dia lagi berolahraga di dalam kamar dan nggak tahu menau kalau ada snack. Ashley bilang dia nggak bakal makan coklat orang lain. Sedangkan Luna mengatakan dia sibuk nyiram bunga di taman dan baru aja masuk rumah. Siapa yang bohong? Pasti Luna. Saat itu masih hujan, jadi dia nggak perlu nyiram bunga. Citra pengen banget melihara kucing, tapi mamanya nggak ngebolehin. Suatu hari dia nemu anak kucing di jalan dan membawanya pulang. Dia langsung ngumpetin anabul itu biar nggak ketahuan. Tapi keesokan harinya, Mama Citra masuk ke kamarnya dan langsung tahu kalau di situ ada anabul. Gimana dia bisa tahu ya? Citra cuma pakai celana pendek dan mamanya bisa ngeliat kakinya dipenuhi cakaran. Jihan dikurung di ruangan rahasia bersama 15 orang. Masing-masing dari mereka bisa melihat seisi ruangan dan orang lain tanpa perlu menggerakkan badan dan kepalanya. Agar bisa lolos dari situ, Jihan harus menaruh apel agar semua orang kecuali satu orang bisa melihat apel itu. Akhirnya, Jihan bisa mecahin teka-teki ini. Tapi gimana caranya ya? Dia naruh apel itu di atas kepala salah satu cowok. Pelaut tua ini berhasil ngedapetin peti harta karun dari dasar laut. Tapi saat dia ngambil salah satu koin di dalamnya, seorang bajak laut tiba-tiba muncul di hadapannya. "Jangan pegang-pegang hartaku," seru si bajak laut. "Kamu harus menerima kutukan menghabiskan separuh hidupmu di laut dan separuh lagi di darat." Pelaut itu sudah renta dan nggak tahu pasti sisa umurnya. Terus gimana tuh cara dia ngabisin setengah sisa hidupnya di dalam air? Dia perlu ngabisin 1 hari di laut dan 1 hari lagi di darat. Saat ujian, Pak Guru ngasih tahu semua muridnya kalau mereka cuma perlu ngejawab 1 pertanyaan agar bisa lulus. Lalu, dia ngeluarin bola biliar putih dari tasnya dan menaruhnya di atas meja. "Tolong buktikan kalau bola ini nggak ada," ucap Pak Guru. Setelah semua jawabannya dikumpulin, ternyata cuma 1 murid yang dinyatakan lulus. Padahal dia cuma nulis 2 kata di lembar jawabannya loh, tapi langsung dinyatakan lulus. Memangnya apa sih yang dia tulis? Ana barusan lulus dari universitas dan dalam proses nyari pekerjaan. Dia mau ngelamar ke beberapa perusahaan dan ingin CV-nya sempurna agar peluangnya diterima makin besar. Jadi, dia ngecek CV-nya lagi sebelum dikirim. Ada 3 kesalahan dalam CV-nya, termasuk typo. Kamu bisa bantu cewek ini menemukannya? Lihat tahun lulusnya dari universitas. Dalam CV-nya tertulis 2922. Tapi itu mustahil. Jadi dia pasti keliru mengetik 9 alih-alih 0. Sekarang lihat bagian pendidikan. Dia tulis universitas, bukan universitas. Itu typo kedua. Dan yang terakhir ada di bagian keterampilan. Betul, kata keterampilan itu sendiri salah eja. Seminggu kemudian, Ana diundang ke proses seleksi tahap kedua di 3 perusahaan yang berbeda. Yang pertama, perusahaan pengemasan makanan bernama Pack In. Yang kedua, perusahaan teknologi bernama Data Corp. Dan yang ketiga adalah perusahaan media bernama Watch TV.
Tapi cuma salah satu yang merupakan perusahaan impian Ana. Kamu tahu perusahaan yang mana? Lihat sekeliling kamarnya, kamu akan ngeliat ada beberapa souvenir dari Datacorp. Di laptop Ana ada stiker perusahaan itu, dan di mejanya ada cangkir Datacorp. Tapi yang terpenting, apa kamu lihat catatan di cermin yang berbunyi tujuan? Tujuan Ana yang pertama memperoleh kerjaan di perusahaan Datacorp. Kalau kedua, petunjuk pertama belum bisa meyakinkan kamu, ini pasti bisa. Perekrut di Datacorp segera menelepon Ana. Dia bilang Ana akan lolos tahap 2 proses seleksi jika bisa menebak namanya dengan benar. Tapi tentu akan kukasih petunjuk. Namaku 2/7 Kendari, 1/6 Yunani, dan 2/8 Lamongan. Apa kamu tahu siapa nama perekrut talent itu? 2/7 dari kata Kendari adalah huruf K dan E. 1/6 dari kata Yunani adalah Y. 2/8 dari kata Lamongan adalah huruf L dan A. Jadi namanya Kayla. Kayla bilang kalau Ana lulus tahap 2 dan perusahaan itu ngundang Ana ke Bandung untuk wawancara tatap muka. Itu proses seleksi tahap ketiga. Perekrut juga bilang kalau perusahaan itu akan menanggung semua biaya jika dia jawab teka-teki berikut dengan benar. Ada sebuah rumah, orang yang masuk buta, yang keluar melihat. Apa itu? Kamu tahu jawabannya? Sekolah, dan jawaban Ana benar. Di hari wawancara, Ana tiba di bandara terlalu awal. Karena lapar, jadi dia putusin untuk makan sesuatu. Di bandara cuma ada 3 resto yang buka. Yang pertama cuma menjual berbagai salad. Yang kedua menjual berbagai jenis pizza dan pasta. Dan tempat ketiga adalah restoran seafood. Resto mana yang harus dia pilih? Lihat pajangannya, ada semut dalam salah satu mangkuk salad yang dipajang di resto pertama. Pas, beberapa ikan di pajangan resto ketiga kelihatan busuk. Mungkin makan di sana bukan ide yang bagus. Jadi, dia harus milih resto pizza dan pasta. Ana masuk resto itu dan memesan bakso serta spaghetti. Pas dia nunggu, 3 teman yang lagi makan di meja lain menarik perhatian Ana. Mereka semua kayaknya orang kaya raya, tapi Ana tahu kalau cuma satu dari mereka yang sangat kaya, hingga benar-benar bisa beli apapun yang dia mau. Kamu tahu gimana Ana tahu ini? Pertama, lihat papan menu di dinding. Semua harga tertulis di sana, dan sekarang lihat apa yang dimakan masing-masing cewek itu. Yang pertama makan pizza Napolitan. Harga hidangan ini tertulis Rp25.000. Cewek kedua makan pizza nanas yang harganya Rp30.000. Tapi cewek ketiga lagi nyobain pizza royal yang toppingnya terbuat dari emas 24 karat. Lihat, itu emas asli loh, dan harganya Rp4 juta. Itu banyak, sekalipun bagi sebuah resto bandara. Jadi pasti cewek ketiga yang terkaya. Saatnya masuk ke pesawat. Perusahaan mau membayar berapapun agar Ana sampai di Bandung dengan nyaman. Jadi dia terbang di kelas bisnis. Ketika salah satu pramugari mengantar ke kursinya, dia bilang kalau Ana sangat beruntung ikut penerbangan ini sebab ada aktor sangat terkenal di pesawat. Dan aktor itu duduk di dekat Ana. Apa kamu tahu mana dari orang-orang ini yang aktor? Lihat cowok yang megang ponsel itu? Lihat layarnya lebih cermat. Dia lagi membuka media sosialnya, membagikan selfie yang dia ambil sama cowok itu. Itu pasti sang aktor. Dan sekarang setel ponsel dalam mode pesawat. Saatnya berangkat. Setelah pesawat mendarat di Bandung, Ana langsung menuju kantor pusat Datacorp untuk wawancara. Dia bilang ke satpam kalau Kayla sedang menunggunya untuk wawancara. Setelah mengecek daftar tamu untuk mengkonfirmasi kata-kata Ana, satpam ngasih Ana kartu pengenal. Bawa ini, semua tamu harus pakai ini, katanya. Lalu kartu itu diserahkan ke Ana. Kamu harus ke lantai 7 untuk ketemu Kayla. Di kartu ini ada kode buat manggil lift. Semoga berhasil.
Ketika Anna mau berterima kasih, satpam menyela dan bicara, dan ingat, lift akan bantu kamu naik dengan urut. Anna mikir, kok aneh, apa maksudnya? Lalu dia jalan ke lift, gak ada tombol turun atau naik, cuma sebuah panel kode. Lalu dia lihat kartu yang diserahin satpam dan tampak gambar wajah lucu. Ada 3 angka tersembunyi di gambar itu, dan itu angka yang harus dia pencet di panel. Bisakah kamu lihat? Ada angka 7 di sini, 3 di sini, dan ini angka 1. Okay. Tapi gimana urutan yang harus dia pencet? Kamu bisa bantu dia? Ingat perkataan satpam yang aneh tadi? Dia sebenarnya ngasih Anna petunjuk. Lift bantu kamu naik dengan urut. Naik, urut. Jadi dia harus memencet angka itu dengan urutan naik dari yang terkecil ke terbesar. Itu artinya kodenya 137. Ini dia liftnya. Anna mencet tombol ke lantai 7, tapi lift berhenti di lantai 2. 3 orang mau masuk. Anna senang melihat beberapa karyawan Datacorp, tapi sebenarnya salah seorang dari mereka nggak bekerja di sana. Apa kamu tahu yang mana? Ingat apa kata satpam tentang semua tamu yang harus pakai kartu pengenal? Wanita ini juga pakai itu, jadi dia tamu dan gak bekerja di sana. Anna keluar lift di lantai 7 dan disambut oleh Kayla. Wanita itu ngarahin Anna ke kantor manajer. Anna masuk. Halo Anna, aku Adisti, kata manajer. Aku orang yang mau wawancara kamu karena kamu melamar untuk posisi asisten manajer. Kulihat CV-mu dan aku terkesan. Kamu juga telah mecahin semua teka-teki dengan benar. Aku ada teka-teki terakhir untukmu. Dan kalau bisa kamu pecahin, kamu akan kami terima. Aku biji, tapi bukan sihir. Aku bisa dipanggang, tapi bukan kalkun. Aku bisa digiling, tapi bukan lada. Aku bisa ditekan, tapi bukan tombol. Apakah aku? Buruan, bantu Anna memperoleh kerjaan ini. Jawabannya, kopi. Dan kamu akan bawain banyak kopi buatku. Selamat datang di Datacorp, Anna, kata Adisti. Wow, wawancara kerja yang aneh. Polisi Kota Ambon diberitahu bahwa seorang tahanan dari Cimahi dan telah naik pesawat menuju Ambon. Tentu saja petugas dikirim ke bandara buat nyari tahanan itu dan nangkap dia. Petugas polisi melihat 3 orang yang mirip penjahat itu. Perhatikan ketiga penumpang ini. Mana yang harus ditahan? Tahanan itu pasti orang ini. Dia satu-satunya orang yang nggak bawa bagasi. Mungkin karena lagi melarikan diri, dia nggak sempat membawanya. Di sebuah kota kecil terjadi perampokan besar-besaran. Seseorang merampok 3 perhiasan di swalayan setempat. Jam 18.30, listrik di seluruh swalayan padam selama 8 menit. Pas lampu menyala lagi, sejumlah perhiasan paling mahal hilang dari rak. Polisi menginterogasi 3 tersangka utama. Jaka bilang, aku lagi ngambil hadiah untuk putraku di toko elektronika pas lampu mati. Aku bingung kayak semua orang lain. Pras bilang, aku bahkan nggak ada di swalayan saat itu. Aku nggak ngerti kamu ngomong apa. Dan Teti bilang, aku lagi di toilet betulin make up. Aku bahkan nggak tahu kalau listrik padam. Siapa tersangka utamanya sekarang? Teti, dia bilang dia belum tahu kalau lampu padam dan sudah pergi. Tapi lampu padam di mana-mana, termasuk di toilet. Harusnya dia tahu ini, jadi dia bohong. Alfa selalu ingin punya kucing, tapi ibunya nggak bolehin dia miara hewan. Jadi pas suatu hari dia nemu kucing di jalan, kucing itu dibawanya pulang, tapi ini dia rahasiakan. Dia berhasil selama 2 pekan, tapi suatu pagi dia turun ke dapur. Apa kamu nyembunyiin kucing di kamar? Tanya ibunya. Gimana ibunya bisa tahu? Alfa pakai celana pendek, kakinya penuh goresan. Semua goresan ini yang membuka rahasianya.
Selama Halloween, semua jenis makhluk membanjiri sebuah kota kecil, membaur dengan warga kota. Berminggu-minggu berlalu, tapi sebagian dari mereka tetap tinggal pura-pura jadi manusia. Detektif kota harus nangkep mereka yang tinggal. Dia telah melacak vampir dan memperoleh 3 tersangka. Semuanya keluar di malam hari. Yang mana dari mereka vampir itu? Cowok ini pucat, tapi belum tentu dia vampir. Cowok ini memakai kalung perak, jadi mustahil dia vampir. Tapi cowok ini nggak punya bayangan. Ini jelas bukan manusia. Ben bekerja di sebuah klub dan tugasnya mengecek KTP orang serta ngelarang orang mencurigakan atau di bawah 21 tahun masuk. Lihat KTP ini dan pikirkan siapa yang harusnya masuk klub. Oke, ini tamu pertamamu. Apa katamu tentang orang ini? Jangan izinin dia masuk. Orang yang difoto sama sekali lain. Itu bukan KTP orang itu. Oke, ini yang berikut. Buka terus matamu. Apa kamu lihat ada hal mencurigakan? Kayaknya dia nggak masalah. Biar dia masuk. Oke, yang berikut. Periksa dan ambil keputusan, masuk atau keluar. Las Vegas ditulis dengan huruf W, itu tipe. Hal yang nggak bisa diterima untuk dokumen resmi. Pasti KTP ini palsu. Ini tamu berikut yang harus kamu periksa. Apa putusanmu? Apa dia akan kamu izinin masuk? Kayaknya dia oke, pasti aman kalau dia boleh masuk. Dan gimana dengan cewek ini? Apa ada yang aneh? Menurutku dia nggak apa-apa, kasih lampu hijau. Oke, tamu terakhir, masuk atau keluar? Lihat mata kanan wanita di foto warna coklat dan mata kirinya hijau. Mata kiri wanita yang sebenarnya coklat dan yang kanan hijau. Ini terlalu mencurigakan. Aku nggak akan izinin dia masuk. Amelia antusias banget dengan seni modern dan dia ingin membawa adik-adiknya ke pameran baru. Harga tiket untuk 1 orang Rp18.000, tiket untuk 2 orang Rp30.000, dan tiket untuk 3 orang Rp45.000. Jika ingin bayar sehemat mungkin, apa harusnya dia undang 2 adiknya sekaligus atau pergi dengan mereka sendiri-sendiri? Akan lebih murah kalau mereka bertiga pergi bareng. Harga tiketnya Rp45.000. Jika Amelia pergi dengan masing-masing dari mereka secara terpisah, dia harus bayar Rp30.000 2 kali, jadi totalnya Rp60.000. Ellie suka makanan manis dan tiap Jumat dia belanja permen untuk seminggu. Malam ini dia beli coklat batang, jeli kacang, dan jeli beruang. Yang dia beli semuanya coklat batang kecuali 2, semuanya jeli kacang kecuali 4, dan semuanya paket jeli beruang kecuali 4. Berapa jumlah tiap jenis permen yang dia beli? Semuanya coklat batang kecuali 2, yang berarti ada 2 pak jeli kacang dan jeli beruang. Jadi ada 1 bungkus jeli kacang dan 1 bungkus jeli beruang. Coklat dan jeli beruang disatukan, jadi ada 3 coklat batang. Alia adalah peri yang hidup di hutan ajaibnya. Tiap hari di pagi hari dia ambil rute yang sama untuk terbang ke danau. Suatu Jumat dia lagi terbang ke danau pas bertemu sejumlah makhluk lain yang bergerak ke arahnya. Ada 2 elf, 3 peri, dan 1 gnom.
Berapa makhluk yang akan ke danau Jumat pagi itu? Cuma Alia, semua yang lain pergi ke arah berlawanan. Lily dan Della adalah dua anak kembar. Kedua gadis itu gagal dalam tes sejarah mereka di sekolah dan ibu menyuruh mereka belajar selama akhir pekan. Di tengah hari, Bu Adam datang mengecek mereka. Lihat Lily dan Della, siapa dari mereka yang belum belajar? Della, yang dia baca bukan buku sejarah, tapi fisika. Pasti dia telah mengambil buku yang terdekat pas mendengar langkah kaki ibunya. Seorang wanita kaya sedang memesan kamar di hotel terbaik di kota. Pas dia ambil kunci, dia lihat tas-tasnya telah dicuri. Polisi menginterogasi 3 tersangka utama. Pak Kalono bilang, "Aku nggak akan mencuri apapun. Aku kaya, aku tinggal di lantai 20 penthouse." Bu Yana bilang, "Aku barusan kembali ke hotel, aku sudah di luar seharian." Dan Bu Sasmita bilang, "Aku nggak akan mencuri apapun, aku sendiri udah kebanyakan barang." Kayaknya Pak Kalono kurang jujur. Mustahil dia tinggal di lantai 20 karena cuma ada 18 lantai di hotel itu. Ambar ikut suatu acara permainan dan dia menang. Dia mendapat 3 hadiah eksklusif, sebuah tas tangan Givenchy, kacamata hitam Armani, dan sebuah mobil Porsche. Tapi ada jebakannya, dia harus memilih hadiahnya sendiri antara yang asli dan replika. Kamu harus bantu dia milih hadiah yang benar. Inilah 2 tas tangan Givenchy. Salah satunya asli dan yang lain replika. Ambar harus milih yang mana? Yang ini, logonya benar, jadi pasti ini yang asli. Nah, sekarang ada 2 kacamata hitam yang kayaknya identik. Tapi cuma salah satu yang asli dari Giorgio Armani. Yang mana ya? Yang ini dengan logo yang benar. Dan akhirnya mobil Porsche. Coba, apa kamu ingat logonya? Ya, yang ini. Bagus. Amati gambar ini. Apa yang kelihatan aneh? Mobil damkar biasanya berwarna merah, bukan hijau. Mantap, kalau gambar ini gimana? Kupu-kupu nggak muncul di musim dingin. Satu gambar lagi nih. Apa kamu bisa nemu keanehan di sini? Mereka kelihatan lagi main tenis tapi pakai bola sepak kecil. Dua cowok ini lahir di waktu yang sama, tapi mereka nggak ngerayain ulang tahun di hari yang sama. Kok bisa gitu ya? Zona waktu mereka berbeda. Jadi di salah satu zona waktu harinya sudah berganti. Kapten Johnny adalah bajak laut bengis yang sudah merampok ribuan kapal dengan triknya. Dengan trik ini, dia bisa mendekati kapal dari negara manapun tanpa masalah. Memangnya dia pakai trik apa? Kapten Johnny punya koleksi bendera dari berbagai negara. Bukannya pakai bendera Jolly Roger yang nyeremin, dia lebih milih pasang bendera negara asal dari kapal yang mendekat. Dengan begini, dia akan langsung dapat akses. Cowok ini berada di dalam gedung berlantai 9 saat kebakaran mulai terjadi. Dia lompat keluar jendela, tapi nggak cedera sedikit pun. Emang bisa gitu ya?
Bisa dong, karena saat itu dia lompat dari lantai 1. Amati baik-baik semua orang ini ya. Salah satu dari mereka berasal dari masa depan. Apa kamu tahu yang mana? Kasih tahu dong. Sip, cowok ini di sakunya ada smartphone tuh. Orang-orang ini kayak lagi piknik di tengah taman kan? Tapi ternyata salah satu dari mereka adalah penjelajah waktu. Yang mana? Cowok yang pakai port USB ini. Di kerumunan pesta ini ada orang yang berasal dari zaman lain. Bantu cariin dong. Cowok berbaju zirah ini kasihan juga ya. Dia pasti kegerahan pakai baju berbahan logam kayak gitu. Miko terkunci di lantai bawah tanah. Di situ nggak ada jendela. Yang ada cuma pintu yang diberi kunci kombinasi huruf. Beberapa saat kemudian dia nemu petunjuk berupa catatan. Apa kodenya? Miko berhasil lolos dari ruang bawah tanah itu. Ternyata kode pintunya adalah SMART. Semua kombinasinya berupa huruf. Jadi P plus 3 berarti S, N minus 1 berarti M, dan seterusnya. Setelah bangun pagi, Lisa tahu kalau uang di dompetnya udah berkurang. Saat itu suaminya lagi di luar kota. Yang ada di rumah cuma dia dan ketiga anaknya. Anak pertamanya bernama Karin dan dia berumur 17 tahun. Lalu ada Chris yang berumur 15 tahun dan Dava yang baru berumur 12 tahun. Lisa langsung menanyai ketiga anaknya soal kegiatan mereka di malam sebelumnya. Karin bilang dia langsung tidur setelah makan malam karena saat itu dia lagi sakit kepala. Chris bilang dia pergi ke klub bareng temannya, Rio. Dan Dava bilang dia lagi latihan sepak bola. Setelah ngedengerin cerita mereka, Lisa langsung tahu pelakunya. Apa kamu juga tahu? Chris pasti bohong tuh, umurnya baru 15 tahun, jadi dia belum boleh masuk ke klub. Mila ngajakin temannya Maria untuk makan malam di rumahnya. Maria cukup kaget karena menurutnya Mila nggak suka sama dia. Tapi si tuan rumah udah nyiapin makanan lezat, salah satunya tuna ini. Kemudian Mila motong tuna itu jadi 2 dan keduanya mulai menikmati hidangan mereka. Tapi beberapa saat kemudian Maria mulai pucat dan pingsan. Dia dibawa ke rumah sakit karena keracunan makanan. Beberapa hari kemudian polisi menahan Mila karena dia udah meracuni Maria. Tapi gimana caranya ya? Padahal Mila juga menyantap makanan yang sama, tapi dia nggak ikut keracunan. Racun itu ada di pisau yang dipakai Mila untuk motong ikan. Jadi, cuma potongan tuna yang dia kasihin ke Maria yang mengandung racun. Kalau kamu beli 5, harganya Rp25.000 dan 25 sama dengan Rp50.000. Tapi kalau mau beli 255, harganya Rp75.000. Apa yang kamu beli dan berapa harga satuannya? Kamu beli nomor rumah dan tiap angkanya dijual seharga Rp25.000. Ceritanya, kamu lagi berlayar keliling dunia dengan kapal pesiar, tapi di tengah perjalanan, kapalmu diterjang badai. Kamu langsung pingsan karena kepalamu kepentok tiang layar. Saat siuman, kamu udah ada di pantai bersama para penduduk lokal yang kelihatan nyermin. Ternyata mereka nggak suka sama orang asing, jadi mereka nawarin kamu 3 opsi. Mereka bisa masukin kamu ke gua yang dihuni tarantula, ngelemparin kamu ke lubang yang dipenuhi kalajengking kuning, atau masukin kamu ke kandang singa. Opsi mana yang harus kamu pilih agar selamat? Pilih tarantula aja, kebanyakan tarantula nggak membahayakan manusia kok.
Mia dapat pesan dari petugas keamanan gedung kalau kantornya dimasuki penjahat. Makanya dia harus pergi dari situ secepatnya. Mia buru-buru menuju lift saat kedua pintunya ngebuka secara bersamaan. Tapi di dalamnya ada dua orang yang kelihatan mencurigakan. Lift mana yang harus Mia pilih? Sebaiknya pilih lift kedua aja. Penjahat itu baru aja masuk gedung. Jadi, dia nggak mungkin datang dari lantai atas. Meski udah nyetir selama berjam-jam, kamu nggak ngelihat satu orang pun. Ternyata kamu kesasar. Saat itu, kamu mulai capek, haus, lapar, dan nggak punya uang. Tiba-tiba di pinggir jalan, kamu ngelihat 4 pintu. Di balik pintu pertama, ada banyak air minum. Di balik pintu kedua, ada banyak makanan lezat. Lalu di balik pintu ketiga, ada kamar hotel bagus dengan ranjang empuk. Dan di balik pintu keempat ada tumpukan uang tunai. Pintu mana yang perlu kamu pilih dulu? Terlebih dulu, kamu perlu ngebuka pintu mobilmu. Di pagi hari, Polan keluar rumah dan ngelihat ada keanehan di kebunnya. Di situ ada potongan batu bara, wortel, dan syal. Kebun Polan diberi pagar, jadi nggak ada orang asing yang bisa naruh benda itu di kebunnya. Tapi kenapa benda-benda itu tergeletak di kebun Polan ya? Ternyata itu aksesoris manusia salju yang sebelumnya ada di situ. Detektif Lucky ditugasi di kota X karena di situ ada banyak pencurian. Dalam seminggu aja, si detektif udah mendapat 3 tersangka. Apa yang kamu lakuin saat pencurian itu terjadi? Tanyanya ke masing-masing tersangka. Tommy bilang, saat itu saya lagi nganter adik saya ke tempat les. Adinda bilang, seharian itu saya nyiapin presentasi di perpus. Dan Rian menjawab, saya mau liburan ke Denmark bersama keluarga. Jadi, saya harus belajar bahasa Belanda. Lucky langsung bisa tahu kalau salah satu dari mereka udah bohong. Apa kamu juga tahu? Rian, orang Denmark, pakai bahasa Denmark untuk berkomunikasi. Sedangkan bahasa Belanda dipakai di Belanda, bukan di Denmark. 4 tahanan ini ikut kelas seni setiap hari Senin. Petugas penjara biasa mengawal para tahanan ke ruang seni, lalu menggeledah mereka sesuai pelajaran. Semua tahanan punya alat lukis sendiri yang ditaruh di dalam sel masing-masing. Siapa dari mereka yang paling berpeluang bisa kabur? Waktumu habis. Dan jawabannya adalah tahanan ini. Dia bisa pakai alat lukisnya untuk ngecat bajunya dengan warna hijau. Dengan begini dia akan kelihatan mirip kayak petugas dan bisa kabur. Gerombolan penjahat nyulik 3 karyawan bank agar mereka mau ngasih informasi rahasia. Para bankir itu dikunci di ruang bawah tanah yang cuma punya 1 jendela. Mereka nyusun rencana agar salah satu di antara mereka bisa kabur untuk lapor polisi. Lalu ketiganya mulai saling bantu untuk meraih jendela di situ. Tapi orang yang berdiri di posisi teratas tetap nggak bisa meraih jendela itu. Apa yang harus mereka lakukan agar bisa lolos? Orang yang paling tinggi di situ harus berdiri di posisi teratas. Karena lengannya lebih panjang, dia akan lebih gampang meraih jendela di situ. Anna sedang liburan ke Hawaii dan menginap di hotel mewah. Si manajer hotel bilang mereka cuma punya sisa 3 kamar kosong. Anna bisa memilih kamar yang paling disukainya. Bisakah kamu membantunya membuat pilihan terbaik? Nggak ada jaring nyamuk di jendela kamar kedua. Dan ada yang salah dengan gagang pintu di kamar ketiga. Jadi, Anna harus memilih kamar pertama. Anna pergi ke kolam renang hotel. Dia langsung melihat 3 detail aneh di sana. Bisakah kamu melihatnya juga?
Nggak ada tangga di kolam renang, ada 2 matahari di langit, dan cowok ini berjemur dengan mantel musim dingin. Setelah makan siang, Anna mencoba berperahu. Di dermaga, dia bertemu 3 pelaut. Bobby menawarinya perjalanan berlayar dan memancing selama 3 jam cuma dengan harga Rp100.000. Kano menawari Anna kelas menyelam pribadi seharga Rp2.000.000. Dan Daniela menawarkan perjalanan perahu mengelilingi tebing pantai secara gratis. Tapi cuma satu dari penawaran ini yang benar-benar bagus. Bisakah kamu menebak yang mana? Tawaran Kano terlalu mahal. Lihatlah poster yang ada di dermaga. Ada iklan kelas menyelam pribadi seharga Rp200.000. Dan tawaran Daniela nggak aman, perahunya rusak. Jadi, Anna harus menerima tawaran Bobby. Anna terbangun di pulau terpencil di tengah hari yang panas. Matahari bersinar sangat terik, jadi dia harus mencari sumber air secepatnya. Ada laut di dekatnya, tapi dia nggak bisa minum air asin. Dia menemukan kabin terbengkalai berisi beberapa barang yang sangat berguna. 2 kaleng cat kosong, 1 besar dan 1 kecil, gulungan aluminium foil, 1 bola bisbol, sepatu kets tua, dan beberapa barang berguna lainnya. Barang tambahan mana yang bisa Anna pakai untuk digabungkan dengan barang sebelumnya untuk mendapatkan air minum, buku, segenggam kerikil kecil, atau kantong plastik? Buku nggak berguna untuk masalah ini. Kerikil bisa ditemukan di seluruh pantai. Dan untuk kantong plastik, Anna bisa mengisi setengah kaleng cat besar dengan air laut, lalu taruh kaleng yang lebih kecil di dalamnya. Selanjutnya, dia harus menggunakan tali dari sepatu kets untuk menarik kantong plastik di atas kaleng besar. Terakhir, taruh bola bisbol di atas kantong plastik tepat di atas kaleng yang lebih kecil untuk membuat lekukan kecil. Kemudian, tinggalkan di bawah sinar matahari. Air minum akan menguap dan mengembun ke kantong plastik. Lekukannya akan mendorong air ke kaleng cat yang lebih kecil. Anna pun menjelajahi pulau itu. Tak lama, dia menemukan terowongan dan tersesat di dalamnya. Di dasar terowongan, Anna melihat 3 lubang menuju kebebasan. Namun sayangnya, setiap lubang menyembunyikan potensi bahaya. Cumi-cumi besar bersembunyi di lubang pertama, ada hiena lapar di lubang kedua, dan ada landak beracun yang bersembunyi di lubang ketiga. Bisakah kamu membantu Anna memilih cara teraman untuk menyelamatkan diri? Anna harus memilih lubang berisi cumi-cumi. Cumi-cumi nggak bisa hidup selain di air laut. Jadi, Anna harus menunggu sebentar. Cumi-cumi itu akan melemah dan dia bisa menyelamatkan diri. Anna lapar dan pergi ke hutan untuk mencari makanan. Tapi dia nggak sendirian di sini. Bisakah kamu menemukan binatang tersembunyi di sini? Ada 6 hewan di hutan ini. Ada kupu-kupu, buaya, kelinci, unta, ular, dan rusa. Akhirnya, Anna menemukan 3 semak buah beri. Semuanya terlihat lezat, tapi cuma 1 yang aman untuk dimakan. Bisakah kamu membantu Anna membuat pilihan yang tepat? Dia harus melihat monyet-monyet itu. Mereka menjauh dari semak pertama karena itu tanaman mutan. Lihat, dia bergigi dan mengeluarkan gas beracun. Sementara itu, para monyet menikmati buah beri dari semak kedua dan ketiga. Tapi seekor kobra bersembunyi di bawah semak ketiga. Jadi, semak kedua adalah pilihan teraman. Kulit Anna terbakar sinar matahari saat berjalan-jalan. Barang dari kabin apa yang bisa dia pakai untuk mendinginkan diri? Aluminium foil, air tawar dari kaleng cat, atau spons berisi air laut.
Spons dengan air asin cuma akan memperburuk kulit Anna yang teriritasi, dan air minumnya terlalu berharga untuk dibuang untuk mandi. Sementara itu, aluminium foil adalah alat yang bagus untuk mendinginkan tempat tinggalnya. Anna bisa menutupi atap dan dinding kabin untuk memantulkan sebagian panas matahari. Keesokan harinya, Anna melanjutkan perjalanannya di sekitar pulau dan menemukan desa terbengkalai. Dia menemukan sebuah mobil dengan kunci masih di dalamnya. Mobil itu diparkir di luar perpustakaan setempat. Tapi sebelum Anna bisa berbuat sesuatu, gunung berapi di dekatnya meletus. Dia nggak melihat tanda-tanda lava merah menyala, tapi awan asap hitam besar bergerak ke arahnya. Awan itu akan sampai ke tempat Anna berdiri sebentar lagi. Apa yang harus dia lakukan? Pertama, pergi ke ruang bawah tanah perpustakaan yang dipenuhi kelelawar vampir. Kedua, naik tangga ke atap perpustakaan dan bersembunyi di sana. Atau, nyalakan mobil dan mencoba kabur. Debu vulkanis sangat panas dan bergerak dengan kecepatan tinggi. Anna nggak mungkin berlari lebih cepat dari debu atau bersembunyi dari awan di atap. Jadi, pilihan teraman adalah mengunci diri di ruang bawah tanah bersama tetangga kelelawar yang menyeramkan. Di ruang bawah tanah, Anna melihat jam dinding besar. Ini terjadi ketika jarum menit dan jam tepat berada di antara 1 dan 2. Selain itu, dia melihat kedua jarumnya bertumpuk satu sama lain. Bisa tebak pukul berapa ini? Pukul 12.00. Jarum menit dan jamnya berada tepat di antara angka 1 dan 2, di tengah angka 12. Anna melihat sekeliling dan menemukan jalan rahasia di ruang bawah tanah. Dia memasukinya dan jatuh ke sungai bawah tanah yang membawanya ke air terjun besar dan kemudian ke sungai lebih besar yang dikelilingi dinding gua berbatu. Dia mencoba berenang menjauh, tapi kekuatan air terjun menciptakan arus balik, menariknya ke belakang dengan kekuatan besar. Anna harus bertindak cepat. Apa saranmu? Berenang maju melalui air yang menerjang? Berenang ke samping dan mencoba memanjat dinding? Atau menyelam sedalam mungkin, lalu berenang keluar dari tarikan air terjun? Berenang ke depan bukanlah pilihan bagus, arus akan menariknya ke belakang juga. Dia tak mungkin bisa melawan kekuatan air secara langsung. Namun, kalau Anna turun sedalam mungkin di mana arus air nggak begitu kuat, dia masih punya peluang bagus untuk menyelamatkan diri. Begitu Anna keluar, dia bertemu penyihir jahat. Dia menawarkan kesepakatan. Kamu harus memasuki 1 dari 3 terowongan berwarna merah, biru, dan kuning ini. 2 diantaranya mengarah ke lubang hitam, sementara 1 yang lain mengarah ke kamar hotelmu. Dengarkan petunjukku dengan baik. Pilih yang merah, dan kamu tak menghilang. Yang biru tak berbeda, itu bohong. Sementara yang kuning lebih sama dengan yang merah dibanding biru. Bisakah kamu membantu Anna membuat pilihan yang tepat? Penyihir itu mengatakan terowongan merah tak membuatnya menghilang, berarti Anna akan menghilang. Jadi, mari coret yang merah. Dan yang kuning lebih sama dengan yang merah dibanding biru. Artinya, yang kuning sangat mirip dengan yang merah. Jadi, sekarang kita bisa mencoret yang kuning juga. Anna harus memilih terowongan biru.